Tahun ajaran baru sudah di depan mata Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian, tahun ajaran baru 2022-2023 ini tentu Bapak Ibu sekalian sudah siap atau belum untuk menjalankan kurikulum Merdeka, karena ada beberapa persiapan yang harus Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu segera tuntaskan untuk menyiapkan untuk masuk ke tahun ajaran baru, khususnya implementasi kurikulum Merdeka. Dan kita akan bahas apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan sehingga bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan panduan atau menyiapkan diri dan sekolahnya. Dan sebelumnya kami informasikan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum menyimak kurikulum Merdeka ringkasan lengkapnya dari awal hingga akhir hingga contoh-contohnya, silakan bisa disimak video sebelumnya karena kami sudah membuat video yang sudah membahas dari awal hingga akhir terkait dengan kurikulum Merdeka ini, dan dijamin pasti paham Bapak Ibu sekalian. Sekarang disimak video sebelum ini. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian ya, untuk yang perlu segera disiapkan untuk guru dan juga sekolah apa saja. Sebelumnya kami ingatkan dulu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa dipencet tombol like, subscribe, dan tombol notifikasinya ini ya, agar ketika ada update terbaru seperti ini yang bermanfaat, Bapak dan Ibu sekalian tidak ketinggalan dari kami ya. Nah, yang perlu segera disiapkan Bapak dan Ibu sekalian untuk persiapan implementasi kurikulum Merdeka ini, pertama adalah wajib hukumnya Bapak Ibu sekalian segera memperoleh atau menyiapkan buku panduan. Nah, buku panduan ini kurang lebih pembelajaran dan asesmen dan panduan proyek Pancasila ya. Ini jadi pembelajaran dan asesmen ini Bapak Ibu sekalian ya, ini sudah ada PDF-nya lengkap Bapak Ibu sekalian ya, ada 119 halaman, dan ini wajib Bapak Ibu miliki sebagai dasar untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ya. Dan nanti kita akan coba detail bahas sedikit-sedikit. Dan yang berikut juga ada panduan di sini, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada panduannya, nanti Bapak Ibu sekalian akan sangat mudah jika mengikuti panduan di sini karena panduannya ini sudah bukan cukup ya, sudah sangat-sangat lengkap. Tinggal Bapak dan Ibu sekalian mengikuti saja. Dan juga panduan kurikulum operasional. Misalkan Bapak Ibu sekalian KOSP-nya belum siap atau kurikulumnya kalau dulu dokumen satunya ya. Nah, berikutnya setelah panduan ini kalau sudah Bapak Ibu sekalian, kalau sudah di tangan Bapak Ibu agak aman ya, tinggal rajin-rajin membuka panduannya. Dan yang berikut Bapak Ibu sekalian segera selesaikan KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan yang dulu adalah dokumen 1. Nah, terkait dengan KOSP ini Bapak Ibu sekalian ada contoh, Bapak Ibu tinggal modifikasi saja. Misalkan Bapak Ibu sekalian masih bingung ya. Nah, untuk contohnya Bapak dan Ibu sekalian bisa dapatkan langsung di platform Merdeka Mengajar guru kemdikbud.go.id, webnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di webnya adalah web ini guru kemdikbud.go.id. Setelah itu Bapak sekalian menuju di paling bawah di sini. Nah, ada penerapan kurikulum, diklik. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengklik panduan pelaksanaan kurikulum. Nah, selanjutnya bisa dipilih panduan dan contoh kurikulum operasional sekolah satuan pendidikan. Dan ini Bapak sekalian bisa memilih ya contoh-contoh yang tersedia dan bisa diedit sesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak sekalian. Ya, sangat mudah ya Bapak sekalian ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian segera menyusun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk proyek penguatan pelajar Pancasila ini, Bapak dan Ibu sekalian minimal harus memilih 2 tema dalam 1 tahun ini. Kalau kita melihat pada acuan buku panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini nanti sudah dibahas kurang lebih ada 7 tema dari PAUD hingga SMA SMK. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti tinggal memilih tema yang sesuai dengan kondisi di daerah Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian dikaji untuk didetail dibahas berkaitan dengan apa tema yang mau diambil. Kita contoh di sini ya. Nah, di sini ada tema aku sayang gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, rekayasa dan teknologi, dan berikutnya ya. Dan Bapak Ibu sekalian perlu pastikan baik-baik karena di sini ada beberapa yang tidak bisa diterapkan di jenjang-jenjang tertentu. Misalkan di sini Bapak Ibu sekalian ya, untuk suara demokrasi, tema ini ya itu mulai SMP, jadi SD tidak bisa. Jadi ada tema-tema ini tinggal Bapak Ibu pilih ya. Tema banyak kewirausahaan, rekayasa teknologi, suara demokrasi, dan lain sebagainya ini ya. Nah, ini jadi intinya mengambil tema ini minimal 2 lalu dibahas. Nah, nanti terkait dengan teknisnya, administrasinya juga sudah tersedia
pada contoh atau file di lampiran ini, atau bisa dicek juga di platform Merdeka Mengajar ini tadi ya. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan panduan untuk modul proyek penguatan Pancasilanya ya. Jadi juga ada Bapak sekalian di sini, jangan khawatir ya. Kalau misalkan kesulitan jangan ragu, tinggalkan di kolom komentar, kita diskusi di situ Bapak sekalian ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, setelah proyek penguatan pelajar Pancasila sudah clear, sudah ditentukan, sudah dirancang, sudah dirumuskan, berikutnya jangan lupa susun jadwal pembelajaran tambah dengan jadwal proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau kita singkat saja P5 ya. Jadi jadwalnya pembelajaran seperti biasa ya, per mapel atau tema bisa. Dan proyek penguatan Pancasila ini boleh di akhir jam pelajaran, boleh sehari full ya, atau dalam 1 minggu full juga boleh, bebas untuk menentukan sesuai dengan aturan yang ada, begitu ya jadwal pembelajaran. Dan sangat mudah sekali, dan masing-masing guru bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan atau selera atau gayanya masing-masing. Yang berikut tidak lupa juga Bapak Ibu sekalian, lakukan asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang dilakukan untuk persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi asesmen diagnostik itu gambarannya Bapak Ibu sekalian bisa melakukan penilaian ya, sebelum siswa sebelum diajar dinilai ya. Nah, dinilai itu menggunakan soal-soal yang akan diajarkan. Selain itu Bapak Ibu juga bisa mendapatkan data dari rapot sebelumnya ataupun dari guru yang mengajar sebelumnya. Jadi didapatkan data, oh anak A, B, C ternyata dia memiliki karakter seperti ini, dia hobinya seperti ini, dia memiliki kesenangan, gaya belajar seperti ini. Itu juga bisa, dan asesmen ini segera dilakukan sebelum Bapak Ibu mengajar, karena nanti kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan atau tingkat pemahaman ya, kebutuhan peserta didik atau siswa. Jadi seperti itu Bapak sekalian ya. Misalkan Bapak sekalian nanti masih bingung, silahkan tinggalkan di komentar, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Misalkan banyak Bapak Ibu sekalian yang menghendaki ingin kita bantu bahaskan asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi ini. Berikutnya, tidak lupa Bapak sekalian siapkan bahan ajar atau modul RPP dulu ya. Jadi bahan ajar atau modul ini PMM solusinya, atau platform Merdeka Mengajar. Bapak sekalian bisa mendapatkan semua bahan ajar ya, modul itu di platform Merdeka Mengajar ini di sini ya. Nah, Bapak Ibu langsung menuju di bagian perangkat ajar di sini ya. Lihat pilihan perangkat ajar, masuk dulu. Kemudian ya ini login dulu ya kalau belum. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencari mata pelajarannya apa, fasenya apa. Misalkan saya fase D contohnya ya. Kita terapkan dan nanti akan muncul Bapak Ibu sekalian buku guru modul ajar ya. Nah, di sini lengkap Bapak Ibu sekalian, tinggal pakai dan modifikasi misalkan dibutuhkan ya, tinggal diklik. Nah, ini nanti ada, tinggal download, tinggal gunakan. Dan ini semua mapel sudah tersedia di sini Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian kurikulum Merdeka kemarin opsinya adalah opsi 2 mandiri berubah, jadi tinggal menggunakan modul yang tersedia. Ya, kalau mandiri berbagi itu nanti sekolah penggerak biasanya Bapak Ibu harus memodifikasi atau membuat sendiri dan berbagi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Merdeka Mengajar platform ini akan menjadi salah satu sumber utama yang sangat Bapak Ibu butuhkan untuk berbagai administrasi ya, RPP modul ajar. Jadi dulu RPP, sekarang modul, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan demikian, semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti pola Merdeka Belajar ini. Silahkan jika ada tambahan atau kekurangan, langsung tinggalkan di kolom komentar, kita lanjut diskusi di sana Bapak dan Ibu sekalian. Dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like di sini agar Bapak Ibu selalu mendapatkan update terkini dan terus mengikuti perkembangan terkini tentunya. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya.